Kalau kalian tuh lagi bingung sekarang mengenai banyaknya pilihan TWS di luar sana, kalian punya budget di bawah 500.000 dan kalian belum bisa menentukan apa TWS yang akan kalian pilih. Harga TWS ini dijual di 479.000 ketika gue membuat review ini dan kalau kalian berminat, linknya juga udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Irfan Air Mini 2 ini adalah generasi penerus dari Irfan Air Mini ya, salah satu line up dari TWS Irfan yang gue cukup suka dari sisi price to performance-nya, dan Air Mini 2 ini menawarkan desain yang menurut gue berbeda. Mungkin kalau kalian tarik benang merahnya, dia masih sama-sama menawarkan desain yang simple, kecil, dan juga ringan, sehingga sesuai namanya ya, mini, dia akan gampang buat kalian kantongin atau kalian bawa-bawa. Begitupun di Air Mini kedua ini. Yang berbeda adalah dari sisi finishing dan tampilannya, yang dimana Air Mini 2 ini menawarkan sisi yang lebih mewah, dalam artian tuh dia mempunyai finishing glossy berbeda dibandingkan Air Mini pertama yang mempunyai finishing doff. Mana yang lebih baik? Ini masalah preferensi atau subjektif aja ya. Kalau kalian tanya ke gue lebih suka dengan yang finishingnya doff dibandingkan yang finishingnya glossy seperti ini. Karena memang dengan finishing glossy seperti ini akan lebih gampang kotor dan juga lebih gampang terlihat kalau ada baret dan lain sebagainya. Tapi memang dari sisi kemewahan, Air Mini kedua ini menawarkan finishing dan feel yang lebih premium dibandingkan generasi pertama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi build quality-nya, gue ngerasa build quality di sini pun terlihat cukup oke, cukup solid. Dia mempunyai tutup engsel tuh nggak berasa goyang atau kendor gitu. Dan juga ketika kalian buka, ketika kalian bikin posisi seperti ini, dia kayak ada perpenahannya supaya nggak akan gampang buat tertutup. Jadi untuk build quality-nya gue sendiri nggak ada masalah dan gue cukup oke. Kemudian untuk layout-nya sendiri, di bagian bawah ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C, dan di bagian depan ada kayak semacam LED indikator untuk menandakan status ataupun sisa baterai pada case-nya ini. Dan ketika kita buka, dia mempunyai earbud yang desainnya in-ear ya, sama seperti di Irfan generasi pertama. Dan untuk earbudnya ini, gue ngerasa dari sisi fittingnya pun masih mirip sama seperti di generasi pertama. Yang fittingnya sendiri menurut gue termasuk yang kategori cukup nyaman ya. Dia mempunyai housingnya ini di ukuran mungkin medium, dia nggak terlalu besar tapi juga bukan yang paling kecil. Dan juga untuk kekedapannya di sini terbilang bagus. Meskipun dari sisi fitur dia belum menawarkan ANC, tapi dengan kekedapan yang dimiliki, gue rasa ini cukup bisa meminimalisir suara-suara ambient noise yang berada di sekitar kalian. Di sini juga pasti sudah menggunakan touch sensor ya, tinggal kalian tap aja untuk mengaktifkan komen-komennya. Dan untuk komennya sendiri terbilang cukup lengkap karena di sini terdapat volume control, restore previous lagu, dan juga voice assistance. Di Irfan Air Mini 2 ini memiliki low latency mode atau gaming mode, yang untuk mengaktifkannya tinggal kalian hold aja di sisi sebelah kiri selama 2 detik. Nanti dia akan ada voice prompt yang menandakan gaming mode-nya aktif ataupun non-aktif. Bicara soal gaming mode, Irfan ini memang memiliki latency yang terbilang biasa aja ketika kalian mematikan gaming mode-nya ya. Jadi untuk kalian pakai misalkan untuk nonton film atau untuk nonton YouTube gitu, dialognya memang masih berasa sedikit tertinggal. Jadi kalian harus mengaktifkan gaming mode-nya supaya lebih nyaman ketika kalian pakai buat nonton. Pengalaman yang sama pun akan bisa kalian rasakan ketika kalian main game. Gue bisa bilang ini meskipun dilengkapi dengan low latency mode atau gaming mode, tapi kalau kalian pure memainkan competitive game, ini bukanlah TWS gaming terbaik ya. Karena untuk latensinya sendiri terbilang oke, tapi bukanlah yang spesial, terutama kalau kalian nobatkan sebagai TWS gaming atau kalau kalian compare dengan TWS gaming yang lainnya. Karena ketika gue coba untuk low latency mode-nya untuk main game-game kompetitif seperti COD Mobile, gue masih merasakan adanya sedikit latency ketika gue nembak atau ketika gue mendengarkan suara langkah kaki. Jadi gue ngerasa ini bukan yang paling presisi. Begitupun ketika gue coba untuk memainkan real drum ya. Jadi untuk beberapa TWS gaming luar sana yang punya latency yang bagus, biasanya gue cukup bisa memainkan aplikasi real drum tersebut dengan presisi. Tapi untuk di Irfan Air Mini 2 ini, gue masih akan merasakan sedikit latency dan gue nggak bisa terlalu enjoy memainkan aplikasi seperti real drum tersebut. Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone Irfan Air Mini 2 ini, dan kalian bisa langsung mendengar untuk hasil dari kualitas mikrofonnya.
Seperti yang kalian lihat juga dan kalian mungkin bisa mendengar sedikit ya kalau gue sudah memutar public background ambient noise gitu. Jadi sekaligus kalian bisa ada simulasi kira-kira ketika kalian pakai mikrofon ini di ruangan yang terbuka atau di public space. Jadi suaranya masih terdengar jelas atau dia masih bisa mereduce suara-suara noise yang berada di sekitar gue. Tinggal kalian simpulkan sendiri aja ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pengetesan kualitas built-in mikrofonnya. Sekarang kita kembali lagi yuk ke reviewnya. Kemudian untuk single earbud pun di sini juga sudah support, kalian bisa menggunakan salah satu aja dan dia akan berfungsi secara normal. Dan gua rasa itu aja ya kalau kita ngomongin sisi fiturnya. Memang kalau kalian lihat dari sisi fiturnya banyak TWS di luar sana yang lebih lengkap dari sisi fiturnya ya. Kalau gue berharap sih Irfan Air Mini 2 ini tadinya bisa dikonekin dengan aplikasi punya Irfan, tapi sayangnya untuk Air Mini 2 ini masih belum bisa dikoneksikan dengan aplikasi Irfan. Jadi dia belum bisa di custom untuk customize equalizer ya, misalkan yang ada di Air Mini 2 ini. Kalau kita ngomongin dari sisi suaranya, suara Irfan Air Mini 2 ini tipikal suara yang untuk mayoritas orang tuh suka ya dengan apa yang dihasilkan dari Irfan Air Mini 2 ini. Dia mempunyai karakter yang menurut gue sedikit balance karena dia ada sedikit aja ngeboost di area bass dan treble-nya, tapi ini bukanlah TWS V-shape yang akan memundurkan sisi vokalnya karena gue ngerasa untuk treble di sini mempunyai treble yang clear, yang detailnya bagus dan juga mempunyai ekstensi yang gue ngerasa jauh dari kata dark. Yang gue sendiri suka dengan tuningan treble di Air Mini 2 ini. Jadi kalau kalian dengerin suara-suara high frequency, misalkan suara crash, suara snare, dia tuh masih bisa menampilkan suara yang natural, yang nggak berasa mendem. Jadi untuk treble-nya gue sendiri bisa bilang Air Mini 2 ini punya treble yang bagus. Kemudian untuk sisi vokalnya, di sini pun terasa vokalnya tuh cukup natural. Dia berasa suara vokalnya itu lebih full body, lebih berasa tebel, dan gue ngerasa vokal-vokal seperti ini tuh enak buat berbagai macam genre lagu. Mulai dari jazz, dari rock masih masuk, kemudian pop pun masih enak. Jadi gue ngerasa untuk berbagai macam genre lagu, gue nggak ada masalah mendengarkan di Irfan Air Mini 2 ini. Kemudian untuk sisi bassnya, di sini pun masih berasa tipikal bass yang fun ya. Kalau kalian bukan basshead, mungkin kalian akan merasa bassnya akan sedikit kebesaran. Dia masih membawa signature yang sama dengan Air Mini pertama, yang dimana Air Mini pertama itu cocok banget buat kalian basshead ya. Tapi kalau Air Mini kedua ini gue ngerasa dia akan slightly lebih ke arah all around. Jadi dia sedikit menurunkan area bassnya dibandingkan Air Mini pertama. Kalau kalian suka dengan bass, mungkin Air Mini pertama akan lebih cocok buat kalian. Tapi kalau kalian basshead, gue rasa di sini masih bisa terwakilkan ya. Karena untuk mendengarkan lagu-lagu bass seperti EDM, gue masih bisa dapat untuk feel punch-nya gitu, masih enak banget, masih fun. Kemudian untuk lower bass-nya juga dia masih bisa nge-reach dengan cukup baik, dan overall sih gue ngerasa untuk kuantitas bass dan kualitas bassnya di sini berasa oke banget dan sangat menghibur ya. Jadi gue ngerasa tipikal bass di sini cocok banget kalau kalian pakai buat nonton film ataupun mendengarkan berbagai macam genre lagu. Ngomongin teknikalitas di Irfan Air Mini 2 ini juga terbilang bagus. Gue bisa mendengarkan suara separasi dari kiri ke kanan itu perpindahannya sangat jelas, sangat clear, dan juga dia mempunyai soundstage yang terbilang cukup luas untuk sebuah in-ear TWS. Jadi lagi-lagi untuk dari sisi teknikalitasnya gue ngerasa Irfan Air Mini 2 ini pun termasuk teknikalitas yang cukup oke untuk kualitas TWS di bawah 500.000. Yang terakhir untuk powernya sendiri atau untuk loudness-nya di sini terbilang cukup, karena untuk indoor gue hanya membutuhkan sekitar 70%, dia udah berasa cukup kenceng ya, dan memang dia lumayan terbantu dengan kekedapannya yang terbilang lumayan baik ya, meskipun dia masih belum mengadopsi teknologi ANC. Gue rasa sih untuk powernya juga nggak akan menjadi masalah ketika kalian pakai di outdoor. Dia masih ada spare power yang sangat cukup buat kalian mendengarkan lagu dengan suara yang cukup kencang di sekitar kalian. Jadi untuk dari sisi powernya gue sendiri nggak akan masalah, dan gue ngerasa di sini cukup proper. Oke, sekarang kita masuk ke akhir video ya. Untuk kesimpulannya sendiri, kalau buat gue Air Mini 2 ini tetap TWS yang sangat aman kalau kalian punya budget di bawah 500.000. Kenapa gue bilang aman? Karena gue ngerasa untuk sebagian besar orang di luar sana itu nggak terlalu penting atau terlalu mempedulikan masalah teknologi. Jadi ada orang yang bahkan nggak tahu ANC itu apa, atau harus mengaktifkan ANC dan lain sebagainya, atau bahkan orang-orang yang nggak terlalu tahu juga cara mengcustomize equalizer yang dia suka dan lain sebagainya.
banyak orang yang pengen punya TWS itu nggak pengen ribet, yang penting mereka bisa pakai dengan aman, dengan nyaman, dan juga mempunyai suara yang proper. Makanya itu gue ngerasa Air Mini 2 ini bisa menjadi salah satu TWS yang kalian pertimbangkan. Karena ketika kalian beli TWS ini, kalian nggak perlu repot buat mengkoneksikan ke aplikasi, mengcustomize equalizer, dan lain sebagainya. Jadi TWS ini enak buat berbagai macam genre lagu, dan juga buat berbagai macam multimedia. Dia masih enak dengan size yang terbilang kecil. Tapi memang kalau kalian suka dengan teknologi, suka dengan audio, Air Mini 2 ini bisa gue bilang minim fitur ya. Karena banyak fitur-fitur yang sudah ada di TWS lain tapi nggak ada di Air Mini 2 ini. Misalkan untuk aptX, ataupun untuk kayak ANC mode, atau bahkan untuk support aplikasi untuk mengcustomize equalizer pun di sini masih belum tersedia. Jadi memang balik lagi ya, itu masalah kebutuhan aja. Tapi kalau kalian tanya ke gue, selama seminggu belakangan ini gue menggunakan TWS ini, gue ngerasa TWS ini udah bisa mengcover hampir 90% yang gue butuhkan mengenai sebuah TWS. Jadi gue ngerasa TWS ini adalah TWS yang paling aman kalau kalian gak mau repot buat milih-milih TWS atau mencari fitur-fitur mana yang paling lengkap untuk TWS di luar sana. Jadi itu aja ya yang bisa gue share mengenai Irfan Air Mini 2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal cek aja untuk link pembeliannya. Kalau kalian punya pertanyaan tinggal kalian tulis aja di kolom komen di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.